Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan terkait ide perancangan kami di mata kuliah perancangan teknik ini tentang alat pencuci kacang tanah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama dari saya sendiri, yaitu Riki Sulistyo dengan NIM 5211418030. Yang kedua ada Danang Cakita Yogiswara dengan NIM 5211418031. Dan yang ketiga ada Mufid Fatur Rahman dengan NIM 5211418032. Dan yang terakhir ada Dwi Khairul Maulana dengan NIM 5211418033. Maaf. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana perancangan alat pencuci kacang tanah ini kita rancang dan kita desain sampai jadi di assembly dan disimulasi geraknya. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide penjelasan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang apa sih itu mesin pencuci bijian atau kacang tanah. Mesin pencuci biji-bijian merupakan mesin yang dirancang sebagai mesin tepat guna dalam aplikasinya untuk skala produksi terbatas pada industri rumahan. Mesin pencuci bijian yang kami rancang ini khusus untuk mencuci kacang tanah. Selanjutnya, mesin pencuci kacang tanah berguna untuk membersihkan tanah yang menempel secara otomatis dan dapat mempercepat waktu proses pencucian dalam produksi kacang kulit. Alat pencuci dan pengering biji-bijian adalah alat yang digunakan untuk proses pencuci biji-bijian yang terjadi di dalam sebuah drum pencuci dengan penggerak motor listrik. Sehingga penulis mengambil inisiatif untuk membuat desain dan perancangan mesin pencuci bijian menggunakan software CAD yaitu SolidWorks. Dari sini kita mendapat ide awal tentang perancangan alat pencuci kacang tanah ini. Kita lepas dari latar belakang yang telah kami pelajari. Kami melihat dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat saat ini, terutama di industri rumahan, masih banyak dari mereka yang memanfaatkan tenaga manual untuk proses pencucian kacang tanah ini. Kami di sini mengambil ide alat perancangan mesin pencuci kacang tanah bertujuan untuk membantu para masyarakat, terutama petani-petani kecil yang memanfaatkan kacang tanah untuk diolah sendiri, namun belum memiliki cukup alat untuk proses pengolahannya, terutama di proses pencucian kacang tanahnya ini. Dari sini kita mengambil ide awal tentang mesin pencuci bijian khususnya untuk kacang tanah, yaitu melihat para petani tadi, petani kacang tanah yang masih memanfaatkan tenaga manusia dalam membersihkan hasil panennya. Nah, dari ide awal ini kita mempelajari beberapa referensi, salah satunya yaitu dari media sosial yaitu YouTube. Kita searching di situ, kita melihat alat yang sudah ada dan yang sudah digunakan oleh beberapa industri. Di sini kita lihat tentang alat pencuci yang sudah ada dari sumber YouTube. Nah, ini adalah salah satu referensi yang kita pelajari. Dari referensi ini kita mengambil gambaran besarnya itu hampir sama, cuma kita detailkan lagi untuk beberapa komponen.
tujuan dari pendetaran komponen tersebut yaitu untuk memanfaatkan alat tersebut supaya lebih efisien dalam penggunaannya dan tidak menyusahkan bagi penggunanya. Dari referensi ini sudah digunakan oleh industri yang sedang mungkin, karena kapasitas dalam pencucian ini sudah cukup besar. Nah, dalam alat perancangan yang kami buat ini, kita membuat untuk khususnya untuk para industri rumahan yang kapasitasnya masih kecil. Selanjutnya dari sini kita ada beberapa definisi rancang bangun yang secara umum dan beberapa istilah dalam bahasa Indonesia terkait rancang bangun, yaitu ada yang pertama rancang bangun. Rancang bangun sendiri itu lebih ke kita bagaimana kita merancang sebuah alat dan memproduksinya sampai alat tersebut jadi. Jadi di sini kita bisa menginovasi, bisa juga merancang dari nol sampai jadi. Yang kedua ada proses atau desain. Desain sendiri kita di sini didefinisikan sebagai gambar teknik ataupun gambar di software. Nah, kita mendesain alat tersebut dan dianalisis supaya dalam praktek lapangannya tidak luput dari kesalahan. Yang ketiga ada istilah perancangan. Perancangan sendiri lebih ke bagaimana kita merancang, menganalisis masalah yang ada dan bagaimana cara kita membuat produk tersebut. Ini ada definisi dari perancangan. Berdasarkan pengamatan pada mesin pencuci kacang tanah, maka dalam perancangan ini dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita survei kebutuhan alat pada petani kacang tanah. Tujuan dari survei ini yaitu kita menanyakan terkait apa sih kebutuhan dan kendala yang ada pada petani kacang tanah, sehingga kita dapatkan kesimpulan dari beberapa narasumber yang kita tanya terkait kebutuhan tadi. Sebagian besar yaitu menjawab tentang kebutuhan alat pencuci untuk kacang tanah tersebut. Yang kedua, menentukan dimensi setiap komponen part sesuai yang direncanakan. Dalam penentuan dimensi ini kita sesuaikan juga dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh narasumber yang sudah kita survei. Yang ketiga yaitu menghitung daya dan putaran motor yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin. Dalam perhitungan daya dan putaran motor yang dibutuhkan ini kita menganalisis tentang kapasitas. Yang pertama sebagai acuan yaitu kapasitas yang akan kita buat. Kapasitas dari mesin ini yaitu kurang lebih untuk sekali cuci nanti ada 8 kilo, jadi tidak dalam kapasitas yang besar. Nah, dari situ kita mendapatkan daya dan putaran motor yang cocok untuk alat ini. Yang keempat yaitu pembuatan desain gambar kerja setiap komponen. Pembuatan desain gambar kerja dilakukan pertama kita sketsa dulu pada kertas, dan selanjutnya kita lakukan desain pada aplikasi software CAD yaitu SolidWorks. Yang kelima ada proses assembly setiap komponen dan analisis kelayakan alat. Assembly setiap komponen dan analisis tersebut kita lakukan juga di aplikasi software SolidWorks tadi. Nah, tujuan dari sini yaitu menanggulangi kegagalan. Kalau tidak dilakukan assembly dan analisis terlebih dahulu, takutnya nanti setelah kita langsung praktek di lapangan terjadi kesalahan dan malah alat tersebut luput dan tidak jadi. Yang terakhir yaitu pembuatan alat sesuai dengan hasil perencanaan. Tahapan terakhir ini
sudah melewati 5 tahapan di atas, dan khususnya sudah melewati tahap analisis kelayakan alat. Selanjutnya, jika sudah lolos tahap analisis, kita buat dan kita produksi. Kapasitas pencuci kacang tanah tersebut dirancang dapat menampung kapasitas kacang tanah 8 kg dalam sekali cuci. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perancangan alat pencuci kacang tanah ini tidak dikhususkan untuk kapasitas besar, tetapi lebih dikhususkan untuk kapasitas sedang dan kecil. Selanjutnya, mesin ini sudah sangat canggih karena baik dari sistem kontrol ataupun sistem tenaga penggerak sudah elektrik, yaitu menggunakan motor listrik berdaya 1 HP atau horsepower untuk menggerakkan silinder sebagai media pencucian. Dengan catatan, motor yang kami rancang ini sudah kami analisis dan sudah ada contohnya terkait kekuatan dan daya motor ini untuk penggerak berdaya 1 HP tadi. Selanjutnya itu terkait alat dan bahan. Dalam proses desain alat pencuci biji-bijian ini digunakan aplikasi SolidWorks pada komputer. Pada proses perancangan, pada setiap bagian alat pencuci biji-bijian memiliki bahan yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, dari beberapa bahan ini kita buat pertama yaitu menggunakan tadi aplikasi SolidWorks dan kita analisis. Selanjutnya kita lakukan praktek lapangan dengan beberapa alat yang ada di bengkel teknik mesin Universitas Negeri Semarang. Yang pertama yaitu ada rangka. Rangka sendiri berfungsi untuk menopang seluruh bagian alat pencuci kacang tanah tadi. Yang kedua ada bak atau drum. Bak atau drum ini berfungsi menampung air dan kotoran dari kacang tanah tadi. Yang ketiga ada corong. Corong ini berfungsi untuk jalan masuknya kacang tanah dan air. Yang keempat ada screw. Screw ini langsung terhubung dengan poros. Fungsi dari screw ini yaitu memutar kacang tanah dari proses masuk dan mendorongnya hingga proses keluar. Yang kelima ada drum washing atau drum pencuci. Drum pencuci ini berfungsi untuk menampung kacang tanah tadi sehingga kotoran dari kacang tanah tadi keluar dari lubang-lubang yang ada di drum washing ke bak atau drum luar. Yang keenam ada motor penggerak, puli dan vibrat atau lebih populernya dinamakan dengan sistem transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dwi Khairul Maulana. Ya, kemudian ada tahapan proses perencanaan. Nah, tahapan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan awal untuk sketsa produk. Nah, pada tahapan awal ini itu kita melakukan dan menentukan desain awal untuk membuat mesin pencuci biji-bijian. Nah, desain itu kita rencanakan dari sketsa dulu. Nah, kemudian kita lakukan pada yang kedua, pada tahapan desain produk. Nah, pada tahapan ini kita tentukan desainnya untuk membuat mesin pencuci biji-bijian. Nah, dari sketsa yang sudah dibuat sebelumnya itu kita aplikasikan untuk mendesainnya ke dalam aplikasi SolidWorks. Yang kita gunakan adalah software dari komputer SolidWorks. Nah, itu kita desain untuk produknya. Dan selanjutnya yang ketiga yang kita lakukan adalah dengan mempersiapkan
alat dan bahan. Nah, untuk proses pembuatan mesin pencuci biji-bijian ini harus disesuaikan dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya, yang harus memiliki kualitas yang baik dan peralatan yang mumpuni juga. Nah, dalam tahapan pembuatan ini terkadang hasil yang diinginkan sedikit berbeda dengan apa yang sudah direncanakan pada awalnya. Namun itu bukan menjadi masalah yang besar jika tidak menyimpang terlalu jauh, misalnya pada ukuran-ukuran nanti yang ditentukan. Namun itu tidak masalah karena masih bisa dimodifikasi untuk desainnya supaya untuk menyesuaikan dengan yang akan kita buat nantinya. Kemudian tahapan pembuatan. Nah, pada tahapan pembuatan ini, proses pembuatan yang udah didesain itu untuk pertama kali adalah membuat rangka ya. Berarti membuat setiap komponennya itu dibuat satu persatu dengan desainnya. Nah, setelah komponen sudah dibuat dalam aplikasi SolidWorks per komponennya, terdapat beberapa komponen. Nah, itu dilakukan assembling atau manufaktur atau disusun ya menjadi satu kesatuan mesin supaya mesin sudah dapat untuk dilakukan nantinya. Kemudian next. Nah, seperti yang sudah dibilang itu pada tahapan desain ya. Yang pertama kali didesain adalah rangka. Nah, rangka ini dibuat untuk menahan beban terutama pada rangka pengaduk dan rangka motor penggerak. Untuk bahan yang digunakan pada rangka ini menggunakan pipa hulu. Ukurannya 5x5 dan juga ada yang 8x8. Bahannya stainless steel. Untuk pengerjaannya ukurannya ini ditentukan setelah proses sketsa. Ini menentukan ukuran tadi sebelumnya dan kemudian diaplikasikan pada proses desain pada SolidWorks. Pada kenyataannya, untuk pada proses real, pengerjaan rangka ini menggunakan pipa hulu. Kemudian pipa hulu tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap potongannya itu untuk menggabungkan memakai proses dilas ya, setiap ujung dilas supaya menyatu. Nah, misalnya untuk las menggunakan las argon atau las yang lainnya juga bisa. Ya, next. Kemudian ada tenaga penggerak. Nah, tenaga penggerak ini bekerja menggunakan penggerak motor yang tenaganya 1 HP. Motor tersebut bergerak menggunakan energi listrik. Motor ini digunakan untuk menggerakkan skru untuk mengaduk biji-bijian agar terpisah dengan kotoran. Nah, tenaga penggerak ini adalah sumber tenaga yang nanti bisa dilakukan selama proses pencucian. Nah, itu sumber tenaganya dari motor yang berdaya 1 HP. Next. Nah, dari yang ketiga ada sistem transmisi.
sistem pemindah daya digunakan untuk menyalurkan daya dari motor listrik ke skru atau pengaduk dan juga drum washing. Pada motor listrik 1 HP, daya motor diteruskan langsung melalui puli dan fan belt untuk memutar skru dan drum washing. Jadi ini untuk pemindah daya yang dilakukan dari motor, tenaganya tadi, kemudian disalurkan menggunakan fan belt dan diteruskan ke pemutar atau skrunya atau porosnya. Nah, kemudian lanjut. Untuk yang keempat ada poros skru. Nah, skru digunakan sebagai pengaduk biji-bijian pada saat proses pencucian yang digerakkan oleh motor dan diteruskan melalui fan belt yang tersambung dengan puli. Ini sebagai poros. Selain itu juga digunakan sebagai proses pencuciannya. Jadi proses masuk, nanti pada ujung poros yang bagian kanan atau bagian awal itu memutarkan, dan juga nanti fungsinya untuk memutarkan biji-bijian yang pada saat proses pencucian itu juga ikut mengalir atau ikut dari aliran skrunya ini. Kemudian lanjut, next. Ada juga drum washing. Drum washing ini digunakan bahan plat stainless pada pembuatannya dengan tebal sebesar 4 mm pada bagian input dan output, serta 2 mm pada saringan yang memiliki lubang-lubang yang berdiameter 4 mm. Drum washing memiliki diameter 600 mm dan panjang totalnya 1810 mm. Ukuran ini sudah ditentukan sebelumnya pada proses perencanaan. Ini merupakan drum yang bagian dalam proses pada proses pencucian. Ini letaknya pada bagian dalam. Kemudian yang keenam, pillow block. Pillow block digunakan untuk sebagai apa? Ini kan jadi poros memerlukan sambungan untuk dimasukkan ke dalam pillow block, karena pillow block ini fungsinya sebagai dudukan poros supaya poros itu nantinya tetap berputar dan tidak bersinggungan dengan rangka. Istilahnya hanya sebagai bantalan untuk porosnya supaya tetap berputar. Nah, selanjutnya ada tahapan proses produksi yang akan dijelaskan pada Mas Danang. Ya, selanjutnya ada tahapan proses produksi dari perencanaan mesin pencuci bijian. Proses produksi alat pencuci kacang tanah ini sebagai berikut. Yang pertama, ada pembuatan rangka dilakukan dengan metode pengelasan. Dan rangka ini terbuat dari stainless care hulu berukuran 5x5 dan 8x8. Dan yang kedua ada pembuatan drum atau bak penampung untuk kacang tanah masuk pada proses pencucian. Selanjutnya ada pembuatan drum washing. Nah, pembuatan drum washing ini untuk penampungan kacang sendiri pada saat proses pencucian keluar masuk. Dan yang keempat ada pembuatan poros skru. Pembuatan poros skru sendiri ini untuk
memisahkan kotoran dari kacang tanah yang dari bak menampung ini. Dan yang kelima ada perakitan semua komponen termasuk motor penggerak dan sistem transmisi. Ya, lanjut. Nah, ini ada gambar drafting dari rangka. Nah, ini bisa dilihat ukuran zoom. Selanjutnya ada gambar drafting drum machine. Drum washing ini memiliki ukuran panjangnya 1000 mm dan diameter luarnya itu 253 mm dengan diameter dalam itu 250 mm, berarti tebalnya yaitu 3 mm. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar drafting screw. Panjang dari poros di screw ini yaitu sekitar 1110-an. anjir. Dan diameter screw-nya itu 50 mm. Atau di sini di gambar drafting ini kita cantumkan jari-jari yaitu 25 mm. Nah, ini ada gambar assembly dari alat yang kita rancang. Ada ini yaitu rangka, drum luar atau bak penampung dari air. Di dalamnya ada poros screw dan drum washing. Ini ada di ujung sana ada jalur keluar dari kacang tanahnya dan ada sistem transmisi di sebelah kanan dari drafting ini, dari drafting assembly. Berikut adalah tabel bill of material pada mesin pencuci bijian. Dari sini kita data yaitu komponen-komponen yang urgent atau komponen-komponen utamanya. Ada rangka, drum luar, corong, pipa selang, dan drum dalam. Rangka ini ukuran 700 cm panjangnya dengan bahan stainless steel, dan ini terbuat dari pipa hollow atau square, ukurannya yaitu 5x5 cm dan 8x8. Drum luar ini ada dua, drum atas dan bawah. Ini menyatu pada rangka. Jadi dalam proses pembuatan ini drum luarnya kita pisah karena akan kita assembly pada rangka dari bagian atas sendiri dan bagian bawah sendiri. Bagian atas ini tergabung dengan corong, yaitu sebagai tempat masuknya dari kacang tanah dan air. Selanjutnya pipa selang ini
fungsinya yaitu jalur keluar air dan kotoran dari bak penampung luar ini. Jadi setelah kacang tanah diproses dan dicuci dalam drum washing dan porous screw, kotorannya dan air pencuci kotorannya itu terbuang ke drum luar ini. Drum luar ini nanti disalurkan ke pipa, dan jika pipa ini dibuka nanti kotoran dan air limbahnya akan terbuang ke lingkungan atau keluar. Ya, selanjutnya adalah simulasi gerak dari alat perancangan alat pencuci kacang tanah ini. Simulasi ini kita buat dengan tujuan memutar detail pencucian nanti ini, yaitu motor ini berputar dan putarannya diteruskan melalui fan bed ke poros penggerak, dan poros penggerak ini akan memutar skru dan drum washing. Di dalamnya ada kacang tanah yang akan kita cuci, dan berikut adalah simulasi geraknya. Pada simulasi gerak ini kita hidden terlebih dahulu bak penampung yang luar atau bak atau drum luarnya kita hidden dulu supaya simulasi gerak dari poros ini bisa terlihat. Nah, jadi mula kacang masuk pada corong, terus diteruskan ke drum washing untuk melakukan pembersihan. Terus motor 1 HP menggerakkan skru untuk memisah biji-bijian atau kacang tanah itu. Terus masuk proses ke selangnya untuk pembuangan pada proses pemisahan kotoran. Nah, ini proses assembling dilakukan untuk pada waktu pembuatan tidak ada kendala, dilakukan proses assembling terlebih dahulu. Nah, di mana pada proses assembling ini terdapat part-part yang bisa dibuat atau dibeli, seperti pralon, ini bisa dibeli, terus corong bisa dibuat langsung, terus ada kerangka bisa dibuat. Nah, ini skru bisa beli. Selanjutnya ada ini proses drum washing, ini dibeli. Ini ada motor penggeraknya. Motor penggerak sendiri berkekuatan 1 horsepower. Nah, ada pulinya. Motor horsepower 1 HP menggerakkan skru, memutarkan skru untuk menggerakkan drum washing pada saat kacang di dalam drum. Untuk fungsinya untuk memisahkan kotoran dari kacang itu tersebut. Nah, sekian.
Nah, ini ada cara. Next. Nah, ini bisa dilihat proses akhirnya. Untuk Nah, terima kasih. Nah, sekian dari kelompok 8, presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya Danang Sagita dan Riki Sulistyo Dwi Karun Maulana mengucapkan terima kasih. Apabila ada tambahan dari kelompok kami, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.